Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nisa Fitri dengan NPM 19010420007 dari Pendidikan Islam Anak Usia Dini Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Metro. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sebuah presentasi yang berjudul Strategi Pembelajaran Melalui Bermain dari mata kuliah Bermain dan Permainan Anak Usia Dini yang diampu oleh Bapak Nihwan MPD. Yang pertama yaitu A. Hakikat anak usia dini. Anak usia dini adalah anak yang baru dilahirkan sampai dengan usia 6 tahun. Usia ini merupakan usia yang sangat membentuk dalam pembentukan karakter dan kepribadian anak. Usia dini merupakan usia di mana anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang pesat. Usia ini disebut dengan usia emas atau golden age. Makanan yang bergizi, yang seimbang, serta stimulus yang intensif sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan tersebut. Berbagai kajian tentang hakikat anak usia dini, yang diantaranya yaitu yang pertama, anak bersifat unik. Yang kedua, anak mengekspresikan perilakunya secara relatif spontan. Yang ketiga, anak bersifat aktif dan energik. Yang keempat, anak itu egosentris atau biasa disebut di orang dewasa itu egois. Yang kelima, anak memiliki rasa ingin tahu yang kuat dan antusias terhadap banyak hal. Yang keenam, anak mempunyai sifat eksploratif dan berjiwa petualang. Yang ketujuh, anak umumnya kaya dengan fantasi atau dunianya sendiri atau dunia hayalan. Yang kedelapan, anak masih mudah frustasi. Yang kesembilan, anak masih kurang pertimbangan dalam bertindak. Yang kesepuluh, anak memiliki daya perhatian yang pendek. Yang kedua yaitu karakteristik cara belajar dan pembelajaran anak usia dini. Cara belajar dan pembelajaran anak usia dini mempunyai beberapa poin sebagai berikut. Yang pertama, belajar, bermain, dan bernyanyi. Pembelajaran untuk anak usia dini menggunakan prinsip belajar, bermain, dan bernyanyi. Pembelajaran untuk anak usia dini diwujudkan sedemikian rupa sehingga dapat membuat anak aktif, senang, bebas memilih apapun yang ia inginkan. Anak-anak belajar melalui interaksi dengan alat-alat permainan dan perlengkapan serta manusia. Anak belajar dengan bermain dalam suasana yang menyenangkan. Hasil belajar anak akan menjadi lebih baik jika kegiatan belajar dilakukan dengan teman sebayanya, dan dalam belajar anak-anak menggunakan seluruh alat inderanya. Poin selanjutnya yaitu pembelajaran yang berorientasi pada perkembangan. Pembelajaran yang berorientasi pada perkembangan mengacu pada 3 hal penting, yaitu yang pertama berorientasi pada usia yang tepat, selanjutnya berorientasi pada individu yang tepat, yang terakhir berorientasi pada konteks sosial budaya. 3. Pengertian strategi pembelajaran. Kata strategi berasal dari bahasa Latin yakni strategi, yang diartikan sebagai seni penggunaan rencana untuk mencapai tujuan. Strategi merupakan usaha yang memperoleh kesuksesan dan keberhasilan dalam mencapai tujuan. Misalnya seorang guru yang berperan sebagai pimpinan di kelas yang mengingatkan kesuksesan dan keberhasilan dalam mengajar akan menerapkan suatu strategi dalam mencapai tujuan itu. Seorang guru umumnya mengharapkan hasil belajar yang baik dan bagi anak-anak didiknya, akan menerapkan suatu strategi sedemikian rupa sehingga siswa mencapai tujuannya dengan mendapatkan prestasi yang baik. Ada 4 strategi dasar dalam belajar mengajar yang meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, mengorientasikan serta menetapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan tingkah laku dan kepribadian anak didik sebagai mana diharapkan. Selanjutnya, memilih sistem pendekatan belajar mengajar berdasarkan aspirasi dan pandangan hidup masyarakat. Selanjutnya, memilih dan menetapkan prosedur, metode, dan teknik belajar mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif sehingga dapat dijadikan pegangan oleh guru dalam menunaikan kegiatan mengajarnya. Yang terakhir, menetapkan norma-norma dan batas minimal keberhasilan atau kriteria serta standar keberhasilan sehingga dapat dijadikan pedoman oleh guru dalam melakukan evaluasi, sehingga kegiatan belajar mengajar yang selanjutnya akan dijadikan umpan balik untuk
penyempurnaan sistem instruksional yang bersangkutan secara keseluruhan. 4. Pengertian bermain. Bermain merupakan kebutuhan bagi anak karena melalui bermain, anak akan memperoleh pengetahuan yang dapat mengembangkan kemampuan dirinya. Bermain merupakan suatu aktivitas yang khas dan sangat berbeda dengan aktivitas lain seperti belajar dan bekerja yang selalu dilakukan dalam rangka mempercepat suatu hasil akhir. Bermain dan permainan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan pada dunia anak. Kegiatan ini sangat menyenangkan bagi anak. Di dalam kegiatan bermain dan permainan, anak bebas mengekspresi dan tidak ada tekanan karena dalam kegiatan bermain dan permainan dapat mengembangkan aspek perkembangan anak, yaitu aspek perkembangan bahasa, perkembangan kognitif, aspek perkembangan sosial emosi, aspek perkembangan fisik motorik, aspek perkembangan seni, dan aspek perkembangan lain. Adapun fungsi dan manfaat bermain meliputi seluruh aspek perkembangan anak seperti diuraikan berikut. Yang pertama, perkembangan bahasa. Aktivitas bermain adalah ibarat laboratorium bahasa anak, yaitu memperkaya perbendaharaan kata anak dan melatih kemampuan komunikasi anak. Selanjutnya, perkembangan moral. Bermain membantu anak untuk belajar bersikap jujur, menerima kekalahan, menjadi pemimpin yang baik, bertanggung jawab, dan sebagainya. Selanjutnya, perkembangan sosial. Bermain bersama teman melatih anak untuk belajar membina hubungan dengan sesamanya. Anak belajar mengalah, memberi, menerima, tolong-menolong, dan berlatih sikap sosial lainnya. Selanjutnya itu perkembangan emosi. Bermain merupakan ajang yang baik bagi anak untuk menyalurkan perasaan atau emosinya, dan anak belajar untuk mengendalikan diri dan keinginannya sekaligus. Sarana untuk relaksasi pada beberapa jenis kegiatan bermain yang dapat menyalurkan ekspresi diri anak dapat digunakan sebagai cara terapi bagi anak yang mengalami gangguan emosi. Selanjutnya, perkembangan kognitif. Melalui kegiatan bermain, anak belajar berbagai konsep bentuk, warna, ukuran, dan jumlah yang memungkinkan stimulasi bagi perkembangan intelektualnya. Anak juga dapat belajar untuk memiliki kemampuan problem solving, sehingga dapat mengenal dunia sekitar dan menguasai lingkungannya. Selanjutnya, perkembangan fisik. Bermain memungkinkan anak untuk menggerakkan dan melatih seluruh otot tubuhnya, sehingga anak memiliki kecekapan motorik dan kepekaan penginderaan. Selanjutnya, perkembangan kreativitas. Bermain dapat merangsang imajinasi anak dan memberikan kesempatan kepada anak untuk mencoba berbagai idenya tanpa merasa takut, karena dalam bermain anak mendapatkan kebebasan. 5. Langkah utama dalam strategi pembelajaran melalui bermain. Strategi pembelajaran melalui bermain terdiri dari 3 langkah utama, yaitu tahap pra-bermain, tahap bermain, dan tahap penutup. Yang pertama, tahap pra-bermain. Tahap pra-bermain terdiri dari 2 macam kegiatan persiapan, yaitu kegiatan penyiapan siswa dalam melaksanakan kegiatan bermain dan kegiatan menyiapkan benda dan peralatan yang siap untuk dipergunakan. Kegiatan penyiapan siswa terdiri dari guru menyampaikan tujuan kegiatan bermain kepada siswa, guru menyampaikan aturan-aturan yang harus diikuti dan kegiatan bermain, guru menawarkan tugas kepada masing-masing anak, misalnya membuat istana, membuat menara, dan sebagainya. Guru memperjelas apa yang harus dilakukan oleh setiap anak dalam melakukan tugasnya. Kegiatan penyiapan bahan dan peralatan yang diperlukan, misalnya menyiapkan bak pasir, ember, bendera kecil, dan sebagainya. 2. Tahap bermain. Tahap bermain terdiri dari rangkaian kegiatan berikut. Yang pertama, semua anak menuju tempat yang sudah disediakan untuk bermain. Selanjutnya, dengan pembimbingan guru, peserta permainan mulai melakukan tugasnya masing-masing. Dan yang terakhir, setelah kegiatan selesai, setiap anak menata kembali bahan dan peralatan permainannya dan diwajibkan untuk mencuci tangan agar tetap bersih dan aman. Yang ketiga yaitu kegiatan penutup. Tahap penutup dari strategi pembelajaran melalui bermain terdiri dari kegiatan-kegiatan berikut. Yang pertama,
memacu perhatian dan membangkitkan minat anak tentang aspek-aspek pentingnya dalam membangun sesuatu, seperti mengulas bentuk-bentuk geometris yang dibentuk anak dan sebagainya. Selanjutnya, menghubungkan pengalaman anak dalam bermain yang baru saja dilakukan dengan pengalaman lain, misalnya di rumah, di sekolah, tempat bermain, dan lain sebagainya. Selanjutnya, menunjukkan aspek-aspek penting dalam bekerja secara kelompok. Yang terakhir, menekankan pentingnya kerjasama. Sekian video presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam menyampaikan materi. Terima kasih kepada teman-teman dan Bapak dosen yang sudah mau berpartisipasi dalam diskusi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.